Baik, selamat sore ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah ada di sini. Baik teman-teman semuanya, saya ucap selamat sehat semuanya. Semoga dalam kondisi baik-baik saja hari ini. Mengingat bahwa kondisi saat ini juga semakin semakin meninggi ya. Mudah-mudahan nanti juga semakin menurun berkaitan dengan kondisi pandemi ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir di antara kita ada Pak Bahtiar. Ini adalah tokoh atau guru kita sama-sama yang berkaitan dengan seorang pencerita alam ya. Beliau ini adalah penulis, kemudian juga aktivis dalam kegiatan geowisata. Kemudian juga memiliki satu komunitas namanya Geotrek Mata Bumi ya. Kemarin itu rencananya seharusnya kemarin Pak Bahtiar ya ada kegiatannya. Gara-gara lockdown kemudian dari pemerintah akhirnya diundur menjadi tanggal 3 Juli ya. Iya, ke Papandayan. Oh, tanggal 3 ya, tanggal 3. Iya. Baik, teman-teman semuanya, izinkan saya memulai. Perkenalkan, nama saya Denny Sugandi. Di sini saya duduk selaku Ketua Asosiasi Pemandu Geowisata Indonesia. Ini adalah asosiasi profesi yang menaungi teman-teman para pemandu yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan geowisata tentunya. Dan kemudian juga ini adalah kegiatan kali kedua, yaitu berkaitan dengan penyampaian informasi yang berkaitan dengan geowisata. Kemarin di minggu lalu sudah dipresentasikan, yaitu berkaitan dengan keanekaragaman geologi Indonesia yang disampaikan oleh Pak Ahmad Satyana. Kemudian di sesi kedua akan disampaikan oleh Pak Bahtiar, yaitu berkaitan dengan letusan Gunung Sunda dan Danau Purba. Ini juga menarik ya sebenarnya. Meskipun Pak Bahtiar sering tausiah berkali-kali yang berkaitan dengan Gunung Sunda dan kemudian hubungannya dengan Danau Purba, saya kira ini juga ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru lagi. Dan terutama menjadi pengetahuan buat teman-teman yang belum mengenal betul ya tentang Cekungan Bandung. Ya dulu pernah ketika Bandung masih di bawah laut, kemudian setelah itu terangkat, kemudian menjadi cekungan. Pas turunan ke sini kemudian setelah itu terendam kembali menjadi sebuah danau purba. Ya, danau itu akan dibaca, disampaikan oleh Pak Bahtiar yang berkaitan dengan materi hari ini. Baik, saya ucapkan salam terima kasih kepada teman-teman yang sudah di sini. Dan kemudian acara akan kita mulai 3:39, nanti akan berakhir kurang lebih pukul 4:30 ya, nanti kan kita masuk ke tanya jawab. Dan kemudian selaku moderator hari ini akan disampaikan oleh Fauzia Rahmawati, akan membantu dalam kegiatan ini. Dan kemudian sebagai informasi terakhir, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bagi yang koneksinya tidak terlalu baik ya, tidak terlalu stabil, jadi nanti Bapak Ibu atau teman-teman bisa mengklik ya, atau bisa mengikuti melalui live YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu atau teman-teman semuanya bisa klik, ada di atas, ada tulisannya adalah live on YouTube, tinggal diklik, kemudian tinggal diikuti. Nah, kemudian bagi pertanyaan, saya kira juga nanti bisa sampaikan secara tertulis ya melalui kolom chat. Dan kemudian mungkin ada kesempatan berikutnya akan disampaikan secara langsung. Saya kira begitu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, kalau begitu kita akan mulai saja. Izinkan saya menyampaikan informasi dan layar ini kepada moderator. Silakan Mbak Fauzi Rahmawati. Terima kasih Kang Denny, Kakak Ketua, Bapak Ketua dari PGW Pemandu Geowisata Indonesia. Hari ini saya berkesempatan untuk memoderatori sharing bersama Kang Teh Bahtiar untuk menjelaskan letusan Gunung Sunda dan Danau Bandung Purba. Tadi sudah sedikit dijelaskan juga hari ini 15.30 sampai jam berapa Kang Denny? Sampai 16. Ya, 16.30. 30 ya? Ya, sampai 16.30 1 jam akan menjelaskan tentang letusan Gunung Sunda dan Danau Bandung Purba. Tadi Kang Bahtiar juga sudah sedikit di review sama Kang Denny Sugandi bahwa beliau merupakan seorang interpreter dari Geotrek Mata Bumi, aktif juga sebagai anggota Masyarakat Geografi Indonesia, kemudian juga kelompok riset Cekungan Bandung. Beliau juga menulis beberapa buku, diantaranya ada buku Bandung Purba, Bandung Geotrek, dan Toponomi Bandung. Jadi untuk Bandung sendiri, Kang Bahtiar udah lumayan banyak menulis di buku-bukunya seperti itu. Baik, langsung saja agar tidak terlalu panjang, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Kang Bahtiar. Iya, terima kasih
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, mangga dibagikan itunya, ditayangkan. Kita hari ini akan membahas tentang letusan Gunung Sunda dan Danau Bandung Purba yang diselenggarakan oleh PGWI. Dan sebagai informasi saja ini untuk laporan kepada Ketua bahwa PGWI itu menjadi benchmark waktu saya rapat untuk interpretasi Indonesia waktu ada pertemuan 2 minggu yang lalu. Nah, PGWI ini menjadi benchmark walaupun baru, tapi oleh mereka dijadikan benchmark untuk mendirikan organisasi baru lagi gitu ya, yang tentang interpretasi gitu. Jadi berbahagialah para anggota PGWI dengan aktivitasnya walaupun baru tapi sudah luar biasa kegiatannya. Dan itu terbaca oleh yang lain, aktivis yang lain, dan disampaikan dalam forum resmi. Jadi saya mengucapkan selamat lah kepada pengurus PGWI. Terus ini keadaan Bandung saat ini di Jembatan Pasupati, di bawahnya sudah begitu padat ya, sudah begitu padat, dan inilah yang akan menerima dampak buruk bila terjadi gejala alam di Cekungan Bandung. Salah satu titik yang akan menerima akibat. Terus ini pun sama di tengah kota sekali, ini di alun-alun ada gedung-gedung tinggi, sudah tidak jelas lagi ini jalur-jalur yang dulu direncanakan sangat bagus oleh para perencana kota masa lalu, sekarang sudah amburadul dan ini sangat padat, dan ini akan menyulitkan mitigasi bila terjadi hal-hal yang buruk di tengah kota ini. Yang buruk tuh banyak, misalnya juga panas akibat pulau-pulau panas di kota ini, dampaknya kepada penduduk akan luar biasa. Inilah sekilas gambaran dasar Cekungan Bandung saat ini. Nah, kita tarik ke belakang apa yang terjadi di sini. Oke, terus inilah yang akan kita bahas, satu kota kecil ini. Ini ada citra satelit Jawa Barat, DKI Jaya, dan Banten, dan yang dibahas hari ini kurang dari kotak kuning ini. Terus, nah inilah yang akan kita kunjungi, yang banyak akan disebut nanti. Satu, tentang kaldera Gunung Sunda. Kedua, tentang Curug Jompong. Ketiga, Gunung Tangkuban Parahu. Keempat, Cukang Rahong. Kelima, Curug Jompong. Berulang ya ini, mohon maaf. Nomor 6 Sangyang Tikoro. Nomor 5 ini Curug Jompong ya. Curug Jompong. Nomor 2 ini Saguling. Nah, ada kekeliruan. Mohon maaf. Terus, nah ini orang sering mengatakan Bandung itu cekung seperti mangkuk raksasa. Kalau kita tarik garis dari A ke B, dari Gunung Tangkuban Parahu ke Gunung Malabar, maka profilnya akan seperti begini. Cekung seperti mangkuk. Ya. Di sebelah kiri ini ada sesar Lembang yang bergerigi ini. Di selatan ada sesar yang dekat Banjaran itu, di depannya, di utaranya. Nah, itu. Jadi air-air yang dari arah gunung ini tertahan dulu di sini, baru memasuki celah-celah seperti di beberapa pelepasannya Sungai Cimahi, Sungai Cikapundung, misalnya begitu. Dan tergenang menjadi danau-danau di ketinggian. Misalnya Lembang itu, namanya Lembang itu artinya air yang tergenang di air yang tergenang, Ngalembang.
Inilah cekung. Sebagai bukti saya harus tunjukkan profilnya, penampangnya dengan bantuan mahasiswa dari SAIK dari UPI, saudara Jidan ini terlihat profilnya. Dan di tengah itu datar, relatif datar, gitu ya, relatif datar. Nah, inilah yang akan jadi pertanyaan, mengapa di dasar cekungan Bandung itu datar. Nanti kita akan jawab mengapa datar. Jadi kalau kita berdiri di ketinggian, di Gunung Batu, di Puncelut, di tempat-tempat lainnya, melihat ke dasar cekungan Bandung itu permukaannya datar. Gitu. Memang belum, saya mencoba menafsirkan ini walaupun belum ada di buku-buku lain yang mencatatkan interpretasi mengapa cekungan Bandung itu datar. Terus kalau ditarik dari barat ke timur relatif datar tengahnya, dan di tengah ada, nah ini istilah yang saya sampaikan, saya tulis, yaitu pematang tengah. Pematang tengah, jadi yang membagi Danau Bandung Purba Timur dan Danau Bandung Purba Barat. Jadi oleh karena itu tempat bobolnya itu di antara titik di pematang tengah, satu di Curug Jompong, dan kedua di sebelah baratnya yaitu di Cukang Rahong, gitu ya. Jadi inilah dua tempat yang menjadi tempat bobolnya Danau Bandung Purba. Dan di dasar Danau Bandung Purba Barat ataupun Timur itu rata. Nah, itu datar. Akan kita jawab pada slide berikutnya. Mengapa di dasar cekungan Bandung itu datar? Terus ini kalau kita berdiri di Gunung Batu, ini pengenalan dulu. Dilihat ke arah utara, sebelah kiri terlihat dengan begitu jelas Gunung Burangrang, di tengah ada Gunung Tangkuban Parahu yang puncaknya terpancung, rata. Nanti kita jawab mengapa rata. Dan di sebelahnya ini di sebelah timurnya ada Gunung Putri. Nah, Gunung Putri, saya sudah menulis, walaupun belum ada tanggapan dari para ahli Gunung Api Purba, dalam tafsiran saya ini adalah tengah-tengah gunung api purba yang terpisah dari sistem kaldera Sunda. Saya sudah nulis dan sudah dimuat dalam buku, tapi para ahli gunung api purba belum menanggapi, belum berani menanggapi, mungkin begitu. Kalau benar ya syukur, kalau salah, kalau tidak ditanggapi, nah itu yang jadi problem. Ini di bawahnya itu yang Lembang, itu adalah bagian yang turun, yang sebelah sudut kiri ini memanjang, itu adalah puncak patahan Lembang. Yang datar sebelah kanan, sebelah utara itu adalah bagian Lembang yang turun. Gitu ya. Jadi garis merah itulah yang bila aktif nanti yang akan paling berdampak. Jadi di jalur lebar 100 meter ini mudah-mudahan tidak ada bangunan yang memotong garis sesar, mudah-mudahan. Terus ini dilihat dari ketinggian, sama seperti yang foto datar tadi, sebelah kiri Gunung Burangrang, di tengahnya ada kaldera Gunung Sunda, dan di sebelah kanan, sebelah timurnya adalah Gunung Tangkuban Parahu. Ketika saya jadi mahasiswa, tahun 77, pernah bertanya ke dosen geologi di Bandung, apa ada bukti bahwa kaldera Sunda masih ada atau tidak? Beliau menjawab, oh di kita itu karena cuacanya tropis, iklimnya tropis, maka semua itu hancur secara alami. Jawabannya begitu. Ternyata sampai saat ini dinding kaldera itu masih utuh. Jadi saat itu saya percaya banget karena reputasi beliau yang luar biasa.
ternyata dengan bantuan perjalanan penjelajahan kita saat ini dapat segera membuktikan bahwa dinding kaldera Gunung Sunda itu masih utuh di sisi utaranya. Ini di tengahnya ada Situ Lembang, tempat latihan Kopassus ya. Sebelah kiri Burangrang yang lembah-lembahnya sudah sangat dalam. Oleh karena itu namanya Burangrang. Dalam istilah kebumian ada yang disebut barangko. Jadi dalam kebumian barangko. Jadi ada satu benang merah yang sama, barangko, barangrang dengan burangrang. Dalam bahasa Indonesia ada rangka, kerangka. Dalam bahasa Sunda ada carangka. Dan lain-lain kata yang menunjukkan benang merah bahwa untuk menunjukkan bahwa jarang, ada yang jarang. Nah, burangrang itu ada antara punggungan dengan punggungan lainnya itu jarang, dipisahkan oleh lembah yang dalam. Jadi saya tidak tahu bagaimana perkembangan bahasa ini dari istilah kebumian barangko dan manusia Bandung tempo dulu memberi nama ini Burangrang. Umurnya lebih tua daripada Gunung Tangkuban Parahu, terlihat dengan licinnya dinding Gunung Tangkuban Parahu. Yang puncaknya terpancung, nanti kita akan bahas yang menyebabkan bentuk ini dilihat dari selatan seperti perahu yang terbalik. Terus, nah ini saya dengan Val waktu itu ke Burangrang, diantar Val, dipandu oleh Val. Ini memotret, ini yang lembah-lembah ke sebelah kiri, ini ke arah Purwakarta. Jadi Gunung Burangrang pernah meletus, bukaannya ke arah Purwakarta. Sebelah utaranya ini ada dinding kaldera Gunung Sunda dengan Situ Lembangnya, dan sebelah kanan adalah Gunung Tangkuban Parahu. Jadi ini sebagai bukti bahwa kaldera Gunung Sunda masih ada, dindingnya melingkar masih ada, dan Gunung Tangkuban Parahu masih ada. Dan Burangrang itu pada masa lalu adalah gunung api. Terbukti dengan letusan yang membuka ke arah Purwakarta. Ini sebetulnya menarik sekali kalau dibahas yang mengarah ke arah Purwakarta ini. Terus, nah ini gunung foto udara ini, foto udara. Lingkaran paling kanan ini sebelum kaldera Sunda, yaitu yang oleh saya diberi nama Gunung Jayagiri. Jadi ini yang sebelah kanan kaldera Gunung Jayagiri. Jadi yang meletus pertama itu ini, lalu setelah meletus dari kaldera Gunung Jayagiri ini lahir Gunung Sunda, gitu ya. Mengapa disebut kaldera Jayagiri? Karena persis melintasi tempat yang bernama Jayagiri. Ya. Jadi yang kedua dari kalderanya itu aktif lagi, tumbuh lagi gunung api yang tinggi, yang dahsyat meletusnya, yaitu Gunung Api Sunda. Dan setelah meletus lahir Tangkuban Parahu yang sampai saat ini masih aktif. Jadi inilah 3 generasi gunung api yang masih aktif. Luar biasa, jarang-jarang 3 generasi ini masih aktif. Walaupun ada contoh di tempat lain, tapi ini yang paling dekat kita ini sudah 3 generasi. 1 generasi Jayagiri, 2 generasi Sunda, 3 generasi Tangkuban Parahu yang masih aktif sampai sekarang. Terus, nah berapa ketinggian Gunung Sunda? Ini ada beberapa versi. Kalau ditarik dari Gunung Gedogan dan Cupunagara, ditarik ke atas, Pak Rudi Dalimin pada tahun 88 dia merujuk pada tulisan Van Bemmelen itu sekitar 3.000-an, plus minus 3.000, ya ketinggiannya seperti gini, seperti kubah. Tapi saya agak kurang yakin tipe gunung api strato di kita seperti ini. Oleh karena itu saya mengambil tipe kayak Pangrango, seperti Cikuray, maka dia harus lebih tinggi lagi. Jadi plus minus 4.000.
Jadi saya menduga Gunung Sunda itu ketinggiannya plus minus 4.000. Nah, yang diberi kotak hitam di bawah itu adalah kompleks Gunung Tangkuban Parahu. Jadi lubang-lubang kawahnya itu kompleksnya hanya selebar ini. Sementara Gunung Sunda dari Gedogan sampai Cipunagara gitu. Jadi dalam bahasan ini kalau ada yang mengatakan sampai Bukit Tunggul, dalam tulisan ini tidak sampai ya. Kaldera Gunung Sunda itu hanya dari Gedogan sampai ke Cipunagara. Kalau dari selatan terlihat mulai menanjaknya di Cipunagara. Terus, nah ini tahun-tahunnya Gunung Jayagiri periode letusan-letusannya antara 560.000 sampai 500.000 tahun yang lalu. Jadi kalau ada lava umurnya di dalam rentang 560 sampai 500.000 tahun yang lalu itu lava dari Gunung Jayagiri. Tentu di daerah alirannya ya, bukan di tempat lainnya. Di sistem gunung api di Jayagiri yaitu produk dari Jayagiri. Meletus biasanya yang membentuk kaldera itu tipe plinian, kimiawi magmanya asam sehingga gasnya sangat tinggi menghambur ke atas, lalu bagian dalamnya kosong. Karena kosong maka dia ambruk. Jadi atapnya ambruk. Itulah yang membentuk kaldera. Jadi kaldera dibentuk bukan karena letusan dahsyat yang mengambrukkan semuanya, tapi menghamburkan material dari dalam gunung, lalu atasnya tidak kuat menahan beban, dia ambruk. Itulah yang menyebabkan kaldera. Jadi kaldera pertama adalah kaldera Jayagiri, lalu dari kaldera Jayagiri ini lahir Gunung Sunda. Periode letusannya mulai 210.000 sampai 105.000 tahun yang lalu. Jadi rentang waktu 300.000 tahun baru gunung barunya meletus dahsyat. Dan pada periode 105.000 tahun yang lalu itulah letusan Gunung Sunda membendung Citarum menjadikan Danau Bandung Purba. Jadi pada periode letusan terakhir. Jadi kalau saya menyebut periode itu bisa lebih dari satu kali, berulang kali dalam satu periode letusan. Misalnya Gunung Papandayan meletus pada periode 2000 sekian, nah itu berarti bisa 10 kali, bisa 5 kali, bisa 3 kali dalam periode letusan itu. Letusan Gunung Sunda membentuk kaldera Gunung Sunda. Yang tadi diperlihatkan fotonya, kaldera dinding utaranya masih utuh. Jadi dinding utaranya masih utuh. Jadi kalau kita dapat izin dari Kopassus bisa masuk ke Situ Lembang. Kalau tidak bisa naiklah ke Burangrang. Dari sana terlihat jelas. Tahun 77 sampai 82 itu Situ Lembang itu tempat main gitu ya. Karena belum dipakai latihan secara permanen. Dari kaldera Gunung Sunda itulah lahir Gunung Tangkuban Parahu mulai 90.000 tahun yang lalu. Jadi kalau ada lava meleler di Cikapundung, umurnya 90.000 tahun yang lalu atau 40.000 tahun yang lalu itu dari Gunung Sunda. Gitu ya. Jadi logika hubungannya gitulah. Biar mudah. Jadi kalau ada leleran lava diketahui umurnya 90.000 tahun maksimum, pasti Tangkuban Parahu. Kalau 105.000 sampai 210.000 itu pasti Sunda. Kalau ada umur 500.000 itu pasti dari Jayagiri. Nah, gitu ya. Jadi biar simpel dari mana asal usul batuan di suatu tempat. Misalnya Curug Dago 40.000 tahun pasti Tangkuban Parahu, gitulah. Jadi hubungan-hubungannya gitu. Terus ini letusan Gunung Sunda itu kalau ini hasil penelitian Pak Nugraha, tinggi kolomnya sampai 22 km. Jadi kalau letusan gunung api sekarang ada yang 3 km, ada yang 4 km, ini 22 km. Jadi kalau di
dimasukkan ke gambar sebelah kiri, itu sudah masuk lapisan ozon, masuk stratosfer. Jadi bisa dibayangkan aerosolnya bisa muter berhari-hari di lapisan ini. Seluruh dunia suhunya akan turun. Dan suhu turun akan mengakibatkan cuaca saat itu akan berubah. Seperti Tambora 1815, Eropa itu menjadi dingin. Karena dingin panennya gagal, karena gagal kelaparan. Gitu ya, hubungannya begitu. Jadi bisa jadi saat letusan Gunung Sunda ada kemusnahan makhluk pada 105.000 tahun yang lalu itu. Terus ini buktinya nih. Ini material letusan di Kampung Manglayang di utara Cimahi. Lapisan Gunung Sundanya, material letusan Gunung Sunda oleh masyarakat disebut teras. Dijadikan batako. Masa lalu itu jadi batako. Sekarang menjadi pasir untuk tembokan. Yang bagian atas baru dari material letusan Gunung Tangkuban Parahu. Gitu ya. Jadi ini tidak lapuk-lapuk ini ignimbrite-nya ini, malah menjadi keras, terelaskan di beberapa tempat terelaskan. Sayang ini milik pribadi, jadi kita tidak bisa menyetop kecuali negara membeli. Ini bagus sekali lapisan-lapisannya. Bahkan di sebelah kiri setelah mobil ini ke kiri itu ada lapisan Jayagiri di bawahnya. Nah ini ketebalannya ini 40 meter. Di tempat ini 40 meter. Yang Manglayang ini. Jadi bisa dibayangkan sebanyak ini material di Kampung Manglayang ini 40 meter. Nah itu dari garis itu ke bawah itu Jayagiri. Jadi bisa dilihat setelah 105 baru 90.000 tahun aktif lagi Tangkuban Parahu dan meninggalkan yang sudah lapuk jadi tanah. Jadi kalau di lapangan terlihat ada yang lapuk, nah itu berarti proses menunggunya cukup lama sehingga memberi kesempatan untuk lapuk. Tapi yang material dari Gunung Sunda ini nggak lapuk-lapuk ini, karena batuannya teras. Bisa juga kita melihat kalau perjalanan ke Lembang sebelum Kowad itu ada jalan ke bawah, mudun sekali ke bawah, di banyak rumpun bambu mudun sampai ke kolam pemancingan di sana. Itu di depannya itu lapisan ini yang pada tahun 70-an itu diambil terasnya untuk saat itu batako, untuk batako. Tinggal dicampur batu kapur bakar jadi diaduk, dicetak jadi bata ya. Itu bisa dilihat setinggi itu, lebih tinggi lagi daripada ini. Terus jadi inilah yang membendung Citarum. Jadi material sebanyak itulah yang membendung Citarum. Ini contohnya material letusan Gunung Sunda berupa skorea, jadi lebih banyak rongga udaranya. Besarnya sebesar lebar tubuh anak ini, lebih malah. Jadi lebarnya 40, tingginya 25 cm, tebalnya ya sekitar 1 jengkal. Ini dilontarkan dari pusatnya di Gunung Sunda. Jadi sekitar ya 10 km lebih terlontar ke sini. Jadi kalau pada malam hari, wah bisa dilihat ini kayak perang bintang ya, bola apinya meluncur ke berbagai arah, ini panas sekali. Ini ditemukan di penggalian pasir Campaka. Jadi saya dikejar-kejar juga di sini, untung ada satpam yang baik hati melindungi karena waktu itu ada penambang yang terkena longsor. Terus nah bagaimana proses pembendungannya di mana? Nah, ini mudah-mudahan peta ini bisa menjelaskan. Jadi material letusan dari Gunung Sunda, dari KS ini, ya, itu materialnya itu ke selatan, karena bukaannya lebih ke selatan. Masuk ke daerah Ngamprah, Padalarang.
ya. Sementara pada saat itu Citarum itu mengalir dari Gunung Wayang ke Majalaya ke B, terus ke C. Mengalirnya begitu. Jadi dari B ke C. Jadi sebelum terjadi letusan Gunung Sunda, Citarum mengalir dari B, Nanjung, ke Cimahi, ke Padalarang, terus masuk ke Cimeta. Gitu ya. Itu pada masa lalu, sebelum letusan 105.000 tahun yang lalu. Lalu terjadi letusan Gunung Sunda, materialnya semua ke sini. Membendung Citarum itu. Nah, gitu. Membendung, maka secara evolutif Citarum tergenang. Jadi di utara saja ketebalan ignimritnya sampai 40 meter. Ya, tebal sekali. Jadi kalau sungai diuruk oleh material yang volumenya begitu banyak, ketinggiannya sampai 40 meter lebih, maka sungai itu jelas akan terbendung. Maka terjadilah Danau Bandung Purba. Ketika danau yang pertama terbendung, yaitu bagian timur, lalu di celah-celahnya ada yang masuk mengisi Bandung Barat, Danau Bandung Purba Barat. Oke, terus ini pembendungannya ya. Terus, nah ini besaran Danau Bandung Purba itu sebesar begini. Ini petanya belum selesai, belum diplot peta jalan masuk ke peta jalan saat ini masuk ke sini biar ada perbandingan. Tapi ini peta belum selesai, belum diberi nama-nama geografinya. Jadi selebar ini, dari mulai Cicalengka sampai Raja Mandala, di utaranya itu sampai perempatan Sariningsih dengan BIP lah, BIP. Ada perempatan Jalan Laksamana Laut Marta Dinata dengan Jalan Dago, tengah-tengah perempatan itu adalah 725 meter DPL. Dari sana sampai Majalaya, sampai Soreang, sampai Banjaran, gitu ya, ke timurnya Cicalengka, pokoknya semua bertemu di ketinggian 725. Air kan rata. Jadi inilah yang membentuk Danau Bandung Purba. Di sebelah timur, Danau Bandung Purba Timur. Di sebelah barat, Danau Bandung Purba Barat. Dipisahkan oleh pematang tengah. Yang ini. Oleh pematang tengah. Pematang tengah itu adalah gunung-gunung api purba, batuannya intrusif, seperti di Lagadar. Ya. Lagadar, Lalakon, dan banyak gunung api purba lainnya. Kolom-kolomnya bagus sekali untuk kita pelajari di sana. Gitu ya. Jadi inilah besarnya Danau Bandung Purba. Saguling itu hanya sebelah kiri, kecil, lebih kecil dari Danau Bandung Purba Barat. Terus, nah, berapa kedalaman kalau diterapkan dalam kehidupan nyata sekarang di Bandung? Berapa kedalaman Danau Bandung Purba? Nah, 0 meternya itu di sekitar Sariningsih tadi. Itu 0 meter di utara BIP ya. Terus ke selatan itu makin dalam, pokoknya ngitungnya 725 meter DPL dikurangi ketinggian tempat. Itulah kedalaman sungai. Jadi kalau di titik terdalam di perempatan Muhammad Toha dengan Cilisung misalnya, ketinggiannya 661, maka 725 meter DPL dikurangi 661. Nah, di sini kedalamannya sedalam itu. Jadi di mana titik terdalam Danau Bandung Purba? Ya di beberapa tempat ada titik terdalamnya. Yang paling dalam itu adalah Citarum. Citarum sesuai dengan segmen tempat itu. Jadi makin ke hilir makin dalam. Tapi di titik mana terdalam ya
di tempat itu. Jadi Dayakolot itu bukan terdalam, tapi pasti Citarum yang lebih ke hilir, yang lebih dalam. Sebetulnya begitu perhitungannya. Tapi untuk daerah Dayakolot ya Citarum di Dayakolot yang paling dalam. Gitu. Terus ini di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi di YouTube ada yang keliru, titik terdalam Danau Badung Purba itu di perlintasan kereta api di Soekarno-Hatta itu. Sebetulnya untuk jalur, nah itu dia lupa judul petanya, kedalaman Danau Badung Purba di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi bukan di keseluruhan. Di Jalan Soekarno-Hatta ya di sana. Di perlintasan kereta api. Jadi apa manfaat praktis dengan menunjukkan ini? Jadi kalau misalnya developer, pemerintah kota akan membuat kanal, di mana kanal itu akan diperbesar, diperdalam. Nah itu ya, maksudnya tuh begitu. Di sinilah titik terdalamnya, titik terendahnya, yaitu ketinggian 670 meter DPL, berarti kedalaman Danau Badung Purbanya mencapai 55 meter di sini, dalam sekali. Kapal-kapal feri bisa lewat di kedalaman ini. Jadi jangan salah, lihat dulu judulnya, di lintasan ini yang terdalam. Jadi saya mengemukakan contoh ini agar ya dengan dibuat dengan sederhana, dengan garis lurus saja, ini bisa menjadi dasar mengapa di satu tempat harus dibuat kanal misalnya. Mengapa di satu tempat harus dibuat apa? Karena volume air di sini akan lebih terakumulasi. Jadi kalau sering banjir seperti sekarang dengan sistem drainase yang buruk, ya wajar, ini kan rendah. Terus nah ini untuk memberi jawaban mengapa tadi kan sudah ada fotonya, mengapa mengapa Gunung Tangkuban Parahu dilihat seperti perahu yang terbalik. Ada yang mempermasalahkan Tangkuban dengan Tangkub dengan apa? Ya bagi saya nggak begitu ambil pusing. Yang bagi saya adalah mengapa Tangkuban Perahu seperti perahu yang terbalik, gitu ya. Ternyata nah ini juga baru saya bukan itu ya. Sebelum saya menulis belum ada yang mengatakan Tangkuban Perahu seperti perahu yang terbalik bila dilihat dari selatan. Jadi Tangkuban Perahu seperti perahu yang terbalik bila terlihat dari selatan. Jadi kalau kita sudah mengadakan penjelajahan dari Subang tidak terlihat Tangkuban Perahu. Dari timur tidak seperti perahu yang terbalik. Dari barat seperti kubah biasa aja. Jadi perahu yang terbalik hanya bisa dilihat jelas seperti itu bila dilihat dari selatan. Jadi penggubah legenda Sangkuriang Dayang Sumbi itu bisa diambil kesimpulan pastilah dari selatan, orang-orang dari selatan. Apakah dari Pangalengan atau dari Ciwidey atau dari tempat-tempat yang lebih tinggi lagi di selatan, gitu. Dari Subang tidak mungkin, sebab tidak terlihat. Jadi Tangkuban Perahu mulai aktif itu 10.000 tahun yang lalu. Yang kawah Upas dengan kawah Ratu terbentuknya itu ya. Jadi mulai yang paling tua itu adalah kawah Panggoyangan Badak, lalu 40.000 tahun terbentuk kawah Upas, 10.000 tahun yang lalu terbentuk kawah Ratu. Nah, jadi yang menyebabkan terlihat seperti perahu yang terbalik adalah dua kawah besar utama, kawah Upas di barat dan kawah Ratu di timur. Jadi ditakdirkan lurus sekali barat timur, lurus sekali barat timur, sehingga hanya dari selatan terlihat seperti perahu yang terbalik, gitu ya. Jadi kalau dari
rata mata, gerowaknya begini. Tapi kalau dari atas seperti potret yang tadi, dari atas gerowak seperti begini, 2 kawah besar, dari atas, dari pandangan mata rata seperti begini. Terus, nah ini pembobolannya di mana? Jadi setelah danau tergenang, lalu letusan-letusan Tangkuban Parahu terus-terusan, semua materialnya tuh masuk, tentu tidak semuanya, sebagian masuk ke Danau Bandung Purba, umumnya ke timur. Jadi selagi ada material letusan, maka masuknya ke timur, nutup Danau Bandung Purba Timur, sehingga makin terpisah dari barat dan timur, Danau Bandung Purba Barat dan Danau Bandung Purba Timur. Makanya ada kipas-kipas aluvial di utaranya itu, itulah yang menjadi kota. Jadi kota Bandung itu didirikan di atas endapan aluvial gunung-gunung Tangkuban Parahu. Jadi pemilihannya tentu lebih kering, lebih stabil. Jadi kalau mitos di Bandung katanya Badak Putih, milih kota Bandung, mengapa Badak Putih? Padahal kalau dari segi taksaan Daendels itu adalah karena lebih dekat ke Jalan Raya Pos. Jadi didekat-dekatkan semua ke Jalan Raya Pos. Jadi mohon maaf, bukan saya menentang pangguyangan badak, bukan, tapi realitas sejarah mengapa didirikan kota di Jalan Asia Afrika seperti sekarang itu karena mendekat ke Jalan Raya Pos, sehingga rentang kendali Daendels lebih mudah mengendalikan para bupatinya. Nah, inilah pembobolannya. Di semua material letusan-letusan dari Gunung Tangkuban Parahu itu mengisi bagian selatan gunung itu, mengisi ke Danau Bandung Purba Timur, maka terjadilah kipas-kipas aluvial, sehingga air lebih, bila terjadi aliran itu akan mendesak sampai titik tekuk lereng dari aluvial itu, gitu ya. Jadi material itu mengguyur ke sini, maka bobolnya di B, di Nanjung, karena terdesak oleh aliran material letusan Gunung Sunda, maka air lebih kuat menggerus di B untuk yang Bandung Barat, dan di F untuk yang Bandung, di I untuk yang Bandung Barat, Bandung Purba Barat. Jadi di mana I itu adalah kalau sekarang itu tempat rekreasi antara Cikahuripan sampai Curug Halimun. Nah, itulah wilayah tempat bobolnya Bandung Purba Barat. Tempat ini tidak mungkin dilayari ketika Citarum airnya bagus. Jadi, ini sejarahnya bisa nyambung ke pengangkutan kopi dari Priangan ke Betawi, ke Jakarta, ke Batavia. Tidak mungkin melewati Citarum. Jadi kalau ada orang mengatakan pengangkutan kopi dari Priangan ke Batavia melalui Citarum, pertanyaannya mulai segmen mana? Sebab segmen I ini tidak mungkin bisa dilayari. Nanti kita bisa cerita panjang pengangkutan kopi. Terus, nah, mengapa di B, mengapa di Nanjung? Ini penampangnya. Jadi, penampang dari Gunung Tangkuban Parahu sampai ke Pematang Tengah, terus mudun, dan ada ganjalan di Pematang Tengah ini, gitu ya. Material vulkanik terus ke sini, dan ada ganjalan di B, maka cenderung air mengikuti jalur yang paling mudah. Dan boleh jadi di sini pernah ada sesar, pernah ada gempa bumi besar, sampai memar lah, batuannya memar lalu digerus oleh air jauh lebih mudah. Biasanya sungai itu kan daerah zona yang sangat labil. Terus
Nah ini pada masa lalu termasuk Pak Katili mengatakan Danau Bandung Purba itu bobol di Sanghyang Tikoro. Jadi pada buku yang beliau tulis tahun 62, ya mungkin tidak mengadakan studi dulu, langsung mengutip pendapat penulis sebelumnya. Beliau mencantumkan dalam buku paket untuk kursus B1 Ilmu Bumi tahun 62. Jadi untuk kursus guru-guru geografi SMA pada tahun 62, beliau menyusun buku Geologi Indonesia dengan map. Nah, dalam buku itu dicantumkan ketika membahas vulkanologi, tempat bobolnya Danau Bandung Purba adalah di Sanghyang Tikoro. Tapi kalau kita lihat geomorfologi lokasi ini, terdapat perbedaan ketinggian Sanghyang Tikoro dengan puncak tebing untuk Danau Bandung Purba ini sekitar 400 meter. Selisih ketinggiannya 400 meter. Jaraknya sekitar 7 km. Jadi logikanya kalau bobol di Sanghyang Tikoro tidak ada Danau Bandung Purba. Sebab ketinggian Danau Bandung Purba 725 meter, gitu ya, kedalamannya sampai 600-an. Sementara Sanghyang Tikoro ketinggiannya sampai 400 meter. Gitu ya, logikanya begitu. Jadi kalau bobolnya di Sanghyang Tikoro tidak terjadi Danau Bandung Purba. Oleh karena itu logikanya tempat bobolnya Danau Bandung Purba itu harus lebih ke hulu dari Sanghyang Tikoro, yaitu di antara, kalau sekarang itu di antara Cikahuripan sampai Curug Halimun. Bagi yang sudah pergi ke sana mungkin bisa melihat bagaimana morfologi permukaan sungai di sana yang tidak mungkin bisa dilalui oleh perahu-perahu sampan-sampan saat itu. Jadi terbantahkan bobolnya di Sanghyang Tikoro, terbantahkan lebih ke hulu. Di Cukang Rahong yang pernah PGWI pergi ke sana itu adalah salah satu tempat bobolnya Danau Bandung Purba, dan Cukang Rahong itu adalah jalur klasik lintasan mulai Kerajaan Sunda sampai ke Galuh. Nah itu yang jarang dibahas. Jadi ke hilir itu Citarum lebarnya bisa sampai 75 meter, bisa sampai 100 meter. Di Cukang Rahong paling juga hanya 6 meter, 10 meter lebarnya. Jadi dengan menebang dua bambu saja, tumbang ke sana diikat bisa jadi cukang, bisa jadi jembatan kecil. Jadi di awal itu adalah lintasan klasik, lintas kerajaan. Jadi penting sekali sebetulnya itu adalah jalur pusaka sebetulnya. Kalau kita mau peduli pada masa lalu, mengabadikan tempat-tempat yang pernah dilalui oleh para pendahulu kita. Jadi ini penting sekali. Dan Cililin adalah kota tua. Jadi Cililin itu kota tua banget, menjadi lintasan pertama Kerajaan Sunda di Bogor. Ketika dia akan ke timur itu pasti lewat Cililin. Mau ke Galuh, mau ke Galunggung itu lewat Cililin. Pada masa lalu ya. Jadi penting sekali membahas Cililin itu sebetulnya penting sekali. Terus nah ini tempat bobolnya Danau Bandung Purba di Cukang Rahong. Bobolnya itu 16.000 tahun yang lalu. Jadi bisa diambil kesimpulan Danau Bandung Purba terbentuk 105.000 tahun yang lalu, bobol 16.000 tahun yang lalu. Dalam rentang itulah Danau Bandung Purba tergenang. Di sini bobolnya. Lebarnya hanya dari sebelah kiri dinding batu ini sampai sebelah kanan dinding batu ini. Jadi para peserta geobaik yang ke Cukang Rahong ini pasti mengenal tempat ini. Jadi kalau menebang bambu dari sebelah kiri itu akan jatuh langsung ke sebelah kanan dan itu bisa menjadi cukang.
pada zaman kolonial lalu dibuat jembatan yang lebih bagus dari bambu, lalu diberi atap agar awet. Karena itu menjadi lintasan yang sangat vital. Jadi dari Ciranjang itu ke selatan dulu berjalan, karena tidak mungkin saat itu nyebrang Citarum yang lebarnya 75 meter lebih. Dia ke selatan dulu. Terus nah ini di Curug Jompong, dam mengukur umur batuannya di sini sudah diukur lebih dari 4 juta tahun yang lalu, tapi bobolnya itu di sini 16.000 tahun yang lalu. Dam untuk disertasinya di Belanda ya, dia mengukur umur tahun berapa bobolnya Danau Bandung Purba, menurut dam itu 16.000 tahun yang lalu. Terus sekarang dibuat terowongan di sana ya. Jadi PGWI pernah geobaik ke Curug Jompong. Itu titik-titik yang sangat penting dalam sejarah bumi cekungan Bandung. Nah, setelah bobolnya Danau Bandung Purba ini 16.000 tahun yang lalu sampai 1910 ini dalam peta yang dibuat oleh peta kolonial 1910, ini di Parapatan 5, Kaca-Kaca Wetan pada masa lalu, ini batas kota Bandung itu sampai sini. Makanya disebut Kaca-Kaca Wetan. Jadi gerbang timur kota itu di Parapatan 5. Pada saat itu tahun 1910, parapatannya memang 4. Baru pada tahun berikutnya disambungkan antara jalan sekarang Gatot Subroto dengan Parapatan 5, jadi 5. Jadi terlanjur disebut Parapatan, tapi jadi 5, masyarakat nggak ambil peduli lah, nggak ambil pusing. Parapatan 5 aja, jadi ini nggak usah dikoreksi lah. Nggak usah dikoreksi jadi Simpang 5, jadi apa, udah Parapatan 5 aja. Ini sebab ada sejarahnya. Gitu. Ada sejarahnya ini. Jadi dalam peta, ada buktinya dalam peta 1910, ini belum nyambung. Dan ini beloknya itu ke Jalan Katapang. Makanya dalam tulisan saya tentang Jalan Katapang, kalau ingin lihat lebar jalan di Bandung, lihat Jalan Katapang. Itulah lebar asli jalan di Bandung. Sebetulnya itu bisa jadi jalan pusaka kalau di negeri orang. Ini berjasa banget sebagai arsip jalan di Kota Bandung. Jadi sekarang kan banyak portal di sini, sampai tahun 74 beca masih bisa lewat walaupun di portal. Tapi sekarang tinggal motor yang baru lewat. Satu arah lagi. Jadi mengapa disebut Parapatan 5? Karena asalnya itu Parapatan 4. Dan mengapa ini jalan agak miring ke selatan, lalu belok ke arah timur utara? Karena kalau lurus ini rawa-rawa sisa Danau Bandung Purba. Ini rawanya besar sekali ini, coba lihat memanjang. Dari mulai Gatot Subroto ya, sampai ke Jalan Emong, sampai ke Paledang, Cikawao itu masih berupa rawa. Wah, lingkarannya begitu, bahkan sampai ke barat sini. Sebelah bawahnya ini sawah. Sudah dikelola jadi sawah. Jadi mengapa zaman dulu tidak diluruskan ke Gatsu saja? Karena berupa rawa. Oleh karena itu dibelokkan ke Jalan Katapang. Baru menyambung dengan Jalan Raya Pos. Jadi ini sebagai bukti sisa-sisa Danau Bandung Purba di tempat-tempat yang masih cekung. Dan banyak lagi. Mengapa disebut Ciatul? Karena di sana rawa-rawanya dalam sekali. Terus, nah ini sekarang pemukiman di dasar cekungan Bandung itu sudah merah sampai ke lereng-lereng gunung. Sudah padat sekali. Ini di Majalaya, pabriknya begitu banyak, dan ini menjadi sumber masalah karena IPAL-nya tidak ada. Jadi begitu Pak Doni Murdono keras, agak bersih Citarum. Tapi nggak tahu nih para penggantinya apakah masih keras atau tidak. Kalau tidak, ya kotor lagi Citarum.
Belum limbah rumah tangga. Karena kesadaran masyarakat di Cekungan Bandung belum sepenuhnya bagus. Limbahnya dimasukkan ke sungai. Dari sungai kecil itu masuk ke Citarum. Terus, nah ini antara 105.000 tahun yang lalu sampai 16.000 tahun yang lalu, plus gitu ya, karena tidak langsung kering, itu di Danau Bandung Purba itu mengendap lumpur, rumput, tumbuhan, danau gitu ya, gambut tumbuh di sana. Lalu mengendap, ada letusan yang berupa pasir, mengendap berupa lensa-lensa yang warna kuning ini. Ini tidak pakai skala di dalamnya ya. Asalnya bergelombang, dasarnya itu permukaannya bergelombang yang coklat ini. Lalu permukaan sekarang ini yang abu-abu di atas, yang datar. Ya. Jadi di bawah gedung ini datar, tapi di bawahnya berupa gambut, lalu di bawahnya lagi baru permukaan dasar. Setelah lebih dari 100 meter. Jadi ada endapan yang lebih dari 100 meter, ketebalan endapan. Jadi di Cekungan Bandung ini yang kita tinggali sekarang, yang kering itu hanya beberapa meter saja. Beberapa puluh senti saja. Di bawah itu lumpur yang masih jenuh air. Oleh karena itu, kita harus waspada tinggal di daerah bekas endapan Danau Bandung Purba. Kecuali rumahnya Pak Dikin ya, di atas. Nah, konsekuensi hidup di dasar Cekungan Bandung adalah air tanah dangkalnya kurang baik. Jadi kalau mencuci baju, putih apalagi, cepat jadi krem. Gitu ya, jadi krem. Aromanya agak bau. Ya maklum di daerah gambut. Jadi ada dua hal, bau dan kuning. Dan bila goyangan gempanya cukup lama, besar kekuatannya, di bekas endapan danau ini akan ada pembesaran gempa lagi. Jadi akan lebih besar lagi. Kalau di daerah Padikin misalnya 4, di sini bisa 5. Karena lumpurnya jenuh air, goyangannya. Dan kalau dikocok, nah ini yang lebih bahaya, tapi tidak mau, para ahli jarang mau mengakui, kalau ini dikocoknya agak lama, goyangan gempanya agak lama, maka airnya akan naik ke atas. Kalau air naik ke atas, maka kekuatan daya tahan di bawah itu jadi lemah. Sehingga turun. Jadi secara regional bisa turun. Itu yang kalau gempa. Dan tapi sekarang pun secara regional ada beberapa tempat yang turun karena disedotnya habis-habisan. Jadi diisi karena lingkungan seputar Bandung sudah rusak, air tidak masuk melalui akar tumbuhan, pohon, maka tidak ada suplai lagi ke dasar Cekungan Bandung yang di kota. Akibatnya air tanah purba 34.000 tahun yang lalu, 40.000 tahun yang lalu disedot habis-habisan oleh perusahaan-perusahaan besar, gitu ya, oleh tekstil, oleh apartemen, oleh rumah mewah. Orang kaya kan boros air. Disedot habis-habisan, maka ada tahanan tanahnya itu jadi kurang. Karena tidak ada penahan yang berupa air di bawah. Karena airnya disedot habis-habisan. Akibatnya permukaan tanah secara regional turun. Di daerah-daerah industri seperti Leuwi Gajah, di Ranca Ekek, di Dayakolot, itu turun. Terus nah ini yang bertalian dengan bekas endapan Danau Bandung Purba, nama-nama tempat, toponim, ada Danau, ada Situ, Teluk, Lengkong, Bojong, Beber, Bantar, Nambo, Ranca, gitu ya. Ancol, Ancol itu Tanjung. Terus ini contohnya ada Tanjung yang nama-nama tempat dari kata Tanjung, dari Situ, dari Ranca, dari Bojong atau Ancol. Jadi kalau mendengar di Bandung ada Ancol itu sama dengan Bojong, sama dengan Bobojong, sama dengan Tanjung. Terus pada mulanya Cekungan Bandung itu hijau dan sejuk, terus
airnya berlimpah karena banyak hutan. Banyak pohon-pohon langka di sana seperti biru, kopo, jawura, manglid, burahol, bihbul, kosambi, dan lain-lain banyak lagi ya. Ada PR, makanya ada bukit CPR, pasir PR gitu ya. Biru itu bukan karena warnanya biru, tapi ada kayu kalau dibelah dalamnya biru. Ini contoh saja, banyak lagi. Jawura itu ada yang menafsirkan, oh jawara kan. Itu keliru banget ya. Jadi ada tokoh yang mengatakan Jawura itu dulunya banyak orang jago pencak di sini sehingga namanya jadi Jawura dari Jawara. Itu keliru. Ini ada pohon Jawura. Terus ini sekedar contoh aja bahwa Cekungan Bandung terjadi danau dan Tangkuban Perahu, ada mitosnya. Ada mitosnya dan ini sudah sangat beken. Ketika Bujangga Manik lewat saja di dasar Cekungan Bandung, ketika dia akan naik Gunung Bayang, dia sudah mengenal cerita Sangkuriang Dayang Sumbi sebelum kolonial datang. Jadi saya dulu seudon, karena sasakala Sangkuriang Dayang Sumbi itu kronologisnya persis keilmuan. Jadi saya jangan-jangan ini buatan Belanda gitu. Seudonnya begitu. Tapi setelah ada catatan Bujangga Manik yang jauh lebih tua lagi, zaman kerajaan Sunda akhir, sebelum kolonial datang, dan Bujangga Manik sudah sangat mengenal itu dari cerita-cerita masyarakat, dan oleh dia ditulis dalam catatan Bujangga Manik itu. Jadi itu bukan buatan Belanda, asli buatan nenek moyang kita. Jadi inilah untuk menjawab mengapa ada fenomena alam Tangkuban Parahu, lalu ada Danau Bandung Purba. Teralami berarti ada yang mengalami. Mungkin pada fase akhir ya, pada fase akhir. Sekitar pada mau bobol itu mungkin ada yang mengalami. Sebab di Sulawesi aja yang gambar cap tangan itu 40.000 tahun. Jadi seniman-seniman yang menggambar lukisan di dalam gua di Maros itu 40.000 tahun yang lalu, menurut penelitian dari peneliti-peneliti asing. Terus, kalau berdasarkan mitos, pohonnya di sebelah timur, ditebang, ranting-ranting dan daun-daun keringnya di barat menjadi Burangrang, dan tunggulnya menjadi Bukit Tunggul, di tengahnya Tangkuban Parahu, yang ditendang oleh Sangkuriang, karena dia tidak kesampaian memperoleh gadis pilihannya, Dayang Sumbi. Terus, nah di sekeliling setelah danau ini surut, di sekeliling Danau Bandung Purba itu banyak tinggalan arkeologis yang banyak juga belum terdata di bagian yang harusnya mendata. Ini tinggalan arkeologis megalitik 40.000 tahun yang lalu di Gunung Bubut, Soreang, Kabupaten Bandung. Ada batu besar. Ini tinggalan megalitik. Dari sini jelas sekali Tangkuban Parahu, ke Burangrang, ke Malabar, bahkan bisa sampai terlihat sampai Cikuray. Tapi seluruh bukit ini tanahnya sekarang udah terjual kepada bandar narkoba. Terus ini penelitian dari Balai Arkeologi manusia Pawon ini ada yang nyaris 10.000 tahun yang lalu, berarti 6.000 tahun setelah Danau Bandung Purba bobol, baru manusia ini menjelajah. Bisa jadi ada yang sebelum itu, cuma yang ditemukan datanya baru ini. Bisa jadi ada yang lebih tua lagi. Alatnya perkakas obsidian, ini di Bandung paling banyak itu di Kendan. Di dekat Nagreg ada perempatan yang berpotongan dengan rel kereta api. Jalanlah ke sebelah kiri, nanti ada kampung Kendan. Kendan itu dari kaindraan, kendran. Jadi saking bermanfaatnya batu ini pada masanya, disebut batu dewata, batu dewa Indra. Gitu. Oleh karena itu dinamai kendran.
Jadi Kendan, jadi kampung Kendan. Terus ini yang dikumpulkan oleh von Koningswald di Bandung Utara, juga dari batu obsidian dan kapak-kapak dari batu. Ini berarti pada masa lalu, sejak megalitik, lalu zaman mikrolitik, itu nyambung. Di cekungan Bandung, manusianya tuh nyambung. Terus, ini hasil HG Bandi. Ini batu-batu obsidian sebagai perkakas yang oleh dia digambar ulang di Bandung Utara. Terus sampai cetak besi. Jadi penduduk Bandung sudah mengenal cor, teknologi cor besi, cor logam. Satu lagi. Nah ini cor logam. Ini yang sebelah kiri ini tumbak. Persis kalau ini digabung-gabungkan, ini menjadi cetakan tumbak. Oke, jadi pindad itu baru banget, kelanjutan dari nenek moyang cekungan Bandung yang sudah sejak zaman megalitik sampai cor logam ini sudah punya aktivitas. Jadi kalau masyarakat Bandung kreatif, sekarang itu memang dari sejak dulu sudah kreatif membuat sesuatu. Terus pemanfaatan lahan di cekungan Bandung itu dulu ada pimpinan yang sangat genial, jago banget bagaimana agar nyamuknya hilang, gizi masyarakat terpenuhi, maka rawa-rawa, ranca-ranca itu dibuat balong, dijadikan kolam. Di kabupaten saja yang asalnya rawa dibuat balong, jadi balong gede. Dalam peta tahun 1910 masih digambarkan ada balongnya yang sangat besar. Jadi begitu, ada bupati yang sangat bagus, lalu kebudayaannya yang mengenai air, terus cara bertani, ya, alat-alat pertanian, jenis padi, jenis makanan, berhubungan dengan kesenian dan upacara, menanam ikan di sawah, sayuran. Jadi di kolam cara memelihara ikan, alat-alat pelihara ikan, jenis ikan, cara memijahkan ikan, jenis makanan dari ikan, sayuran, dan lain-lain. Jadi jangan dianggap sepele ini. Cara memijahkan ikan itu, keterampilan yang luar biasa. Memijahkan gurame, memijahkan ikan, itu keterampilan yang luar biasa. Tidak semua masyarakat bisa. Jadi, oleh karena itu, pada masa lalu, masyarakat Sunda pada masa lalu itu egaliter. Karena dia kuat. Kuat. Makanannya banyak, tidak pernah habis, secara fisik sehat, siapa saja datang boleh, egaliter. Yang kuat yang bertahan, egaliter. Gitu. Tapi begitu sumber daya alam ini rusak, dia menjadi peminta-minta. Ya. Mau jadi menteri minta, mau jadi apa minta, itu udah tergantung. Kalau orang yang minta itu tidak egaliter. Karena dia minta, dia tergantung, dikendalikan orang. Gitu. Terus, ini contoh kuliner karena ketersediaan air, ada pepes, ada goreng ikan, bakar ikan, sambalnya pun macam-macam. Sambal mangga, sambal gandapura, sambal apa, lalapnya juga banyak. Gitu. Jadi di Sunda yang sekarang banyak ditiru orang jadi salad, ya sudah dari dulu lah. Kita pemakan sayur sehingga ada yang nyindir orang Sunda lepas di kebun hidup itu makanan sehat. Terus terima kasih, sampai sini dulu. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih Kang Bahtiar, materi yang sangat lengkap sekali untuk letusan Gunung Sunda Purba dan Danau Badung Purba. Ini saya lihat di chat banyak yang penasaran mengenai materi ini. Banyak sekali. Mungkin saya bagi kelompok saja ya dari semua pertanyaan ini.
dibagi menjadi 4. Yang pertama itu mengenai batasan dari kaldera Gunung Sunda Purba. Karena di sini ada pertanyaan juga, katanya apabila ingin menapak tilas dari Gunung Sunda Purba, batasan-batasannya itu di mana gitu. Jadi kalau misalnya mau susur Gunung Sunda, seperti itu. Mungkin itu, silakan Kang Bah. Ya, Pak Denny, bisa ditayangkan yang dilihat dari Burangrang? PowerPoint yang dilihat dari Burangrang? Nah, maju satu. Ya ini. Jadi secara visual yang terlihat dindingnya ini yang di sebelah utara ya, sebelah utara. Di sana diberi satu titik namanya Gunung Sunda. Itu hanya untuk kenang-kenangan saja, untuk mengingatkan bahwa dulu pernah ada gunung api yang sangat tinggi, plus minus 4.000 meter DPL. Nah, untuk menyusurinya sekarang tentu agak susah karena ini menjadi kawasan yang sekarang dijadikan tempat latihan pasukan komando, bukan saja bagi Indonesia tapi bagi dunia. Jadi sangat padat di daerah ini, dan bila ada peluru nyasar yang pelurunya peluru isi, jadi perangnya perang beneran. Jadi itu yang dikhawatirkan, sehingga agak susah untuk menyusur puncak-puncak ini. Kecuali, nah ini ada kecuali, kita daftar sebagai relawan untuk ikut patroli. Jadi Kopassus itu setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali dia patroli. Jalan menyusuri puncak-puncak gunung ini seluruhnya ada patroli. Gitu. Jadi kecuali kita minta izin untuk ikut dalam patroli itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusur secara keseluruhan seperti disebutkan tadi dalam tanda petik tidak mungkin. Itu yang pertama, kecuali ikut menjadi bagian dari patroli. Bisa juga dilihat dari Gunung Burangrang saja. Lihat ke sana, atau dari arah Subang naik ke Gunung Sunda. Jadi naiknya dari arah Subang ke Gunung Sunda, gitu ya. Jadi bukan dari arah sini. Kalau masa lalu sih masih memungkinkan keliling sini. Tapi sekarang sudah jadi tempat latihan tempur pasukan komando dunia, agak susah. Jadi kalau mau ke Gunung Sunda yang satu titik saja bisa melalui Subang. Bisa satu titik untuk menyusuri, menapak tilas Gunung Sunda itu lewat Subang ya, Kang? Ya, lewat Subang untuk mencapai Gunung Sunda. Dan satu lagi, untuk melihat keseluruhan ini bisa dilihat dari Burangrang. Gitu ya. Jadi dari Burangrang itu akan terlihat batas-batas kaldera Gunung Sunda. Okay. Pada ini mundur satu. Kalau dilihat dari foto udara, maju atau mundur ya? Yang foto udara maju ya. Nah ini lingkarannya. Jadi kalau dilihat dari Burangrang ini, nah sebelah kiri ke utara itu adalah lingkaran kaldera Gunung Sunda. Yang sebelah timur sama selatan itu sudah tertutup oleh material letusan dari Tangkuban Parahu. Sudah tidak terlihat lagi, sudah tertutup. Jadi yang masih jelas adalah barat dan utara. Gitu ya, untuk penanya pertama. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya, ini seputar asal-usul nama dan asal-usul nama dari Gunung Sunda Purba. Ini ada beberapa pertanyaan yang bertanya mengenai asal-usul ini. Di antaranya, apakah ada hubungannya dengan Sundaland seperti itu karena kemiripan namanya atau kebetulan saja. Terus juga mau konfirmasi apakah nama Sunda berasal dari Cuda
yang artinya putih, warna batuan dari letusan Gunung Sunda. Seperti itu, Kang. Iya, terima kasih. Ada yang menafsirkan begitu, termasuk salah satunya adalah dosen saya, Pak almarhum Pak Arifin. Dia mengatakan Sunda dari putih itu yang terlihat dari mana-mana, puncaknya berwarna putih. Karena abu letusan gunung apinya tinggi banget kan, 4.000 meter, plus minus 4.000 meter. Sundaland itu sesudahnya ya, zaman es itu 10.000 tahunan, sementara Gunung Sunda itu sudah ada sebelum 105.000 tahun, jadi mulai 200.000 tahun yang lalu. Jadi sebelum manusia ada sudah ada, diberi nama itu tentu oleh para ahli setelah para ahli itu menjadi ahli mengabadikan nama itu. Sundaland itu dalam ilmu geologi ada nama Sundaland untuk wilayah paparan Sunda. Kalau di buku-buku itu paparan Sunda yang kedalaman lautnya maksimum paling dalam 100 meter gitu ya. Banyak juga yang kurang dari 100 meter. Dari mulai Asia, Malaysia, menuju Malaysia, Sumatera bagian timur, Pulau Jawa bagian utara itu bersatu dengan Kalimantan, makanya ada kesamaan-kesamaan binatang. Gitu. Jadi Sundaland itu nama dari para ahli geologi untuk memberi nama kawasan. Tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain lagi. Hanya untuk itu pada awalnya. Yang membedakan fauna di Sundaland dengan fauna di sebelah timurnya. Sahul ya, Sahul. Oh, berarti tidak ada hubungannya dengan Gunung Sunda. Mungkin karena penghuninya dari suku Sunda, maka orang pada masa lalu mengambil nama itu dari nama-nama yang ada di pusat pengaruh, pusat kebudayaan. Jadi karena pusat kebudayaannya Sunda, maka diberi nama di pusat kebudayaan Sunda itu. Contoh lebih praktis sekarang misalnya untuk memberi nama lembar geologi, satu lembar itu dipetakan di wilayah mana, lalu dilihat daerah mana yang paling namanya paling terkenal, maka disebut lembar itu. Misalnya lembarnya di selatan ada lembar Pamengpeuk, ada lembar Cikalong, ada lembar apa gitu, karena titik-titik itu, daerah itu menjadi pusat-pusat yang paling ramai pada saat itu. Penamaan yang lain juga sama, mirip begitu. Oke. Nah, selanjutnya Kang, ada pertanyaan ini mengenai mitigasi, mungkin karena tadi kan dijelaskan juga bahwa daerah yang bekas cekungan Danau Bandung Purba itu ternyata memiliki tanah yang labil. Ini ada pertanyaan dari salah satu pertanyaan, yaitu bertanya tentang Braga, katanya apakah posisi dari segi sejarah geologi Gunung Api Purba itu memiliki dampak atau potensi bencananya apa, seperti itu Kang? Dampak dari Danau Bandung Purba. Oh untuk iya, di daerah Braga. Oh sama, Braga semua sama. Alun-alun, Braga, Kosambi sama. Bekas endapan Danau Bandung Purba. Masih labil, kecuali patokannya ketinggian. 725 ke atas, nah itu bukan endapan danau. Jadi mulai Jalan Riau di sekitar Merdeka ke utara, Jalan Dago itu bukan endapan danau. ITB itu bukan endapan danau. Gitu. Masuk ke pertanyaan titik permana, katanya kalau lihat gambar barusan berarti Dago atas tidak termasuk Danau Purba ya, soalnya titik nolnya ada di perempatan Dago atau Riau.
Iya, menjawab itu. Berarti Iya. Untuk di sana ya, tidak. Jadi kalau air itu kan sesuai ketinggian. Kalau 725 dia akan rata. 725 meter DPL semua rata. Jadi di sekitar Gedung Sate, di sekitar geologi itu adalah pantai. Pantai, makanya sebelah timur geologi ada nama Muara Rajen. Muara Rajen. Muara Rajen. Kadang-kadang jadi muara, Rajen jadi muara, Rajen tidak gitu. Oh, Rajen. pengertian dari Muara Rajen gitu ya, Kak? Iya, Rajen jadi muara, Rajen enggak. Jadi kalau dia lagi surut, nah jadi kelihatan muaranya. Tapi kalau lagi naik airnya musim penghujan, dia enggak jadi muara lagi. Gitu ya. Jadi Muara Rajen, jadi pantai di sana. Oleh karena itu Gedung Sate walaupun ada endapan danau, tapi dia di pantainya relatif lebih kuat. Terus pertanyaan selanjutnya ini, Kang, dari Obar Baron. Apakah masih banyak gunung aktif yang masih meletus daerah Bandung Timur, gunung yang mengandung belerang atau kawah air panas? Seperti itu pertanyaan, Kang. Iya. Untuk di Bandung, daerah Bandung Timur, pertanyaannya. Sebetulnya gunung api purbanya banyak di timur itu, cuma apakah ada air panasnya atau tidak? Nah, saya belum tahu secara penuh ya. Misalnya, apakah di kaki Gunung Manglayang ada air panas atau tidak? Apakah di Gunung Putri ada air panas atau tidak? Gitu. Jadi perlu dilihat lagi apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada, berarti gunung-gunung api itu sekarang menjadi gunung api yang sudah mati. Manglayang itu dulu gunung api aktif. Gunung Putri itu gunung api aktif. Gitu. Sekarang sudah istirahat. Sudah istirahat dan sulit untuk aktif lagi karena pusat-pusat letusannya sudah berpindah. Ada yang ke utara, ke Tangguhan Parahu, gitu ya. Ada yang ke jauh ke utara lagi. Nah, ini menyambung juga nih, Kang. Ada pertanyaan katanya dari pertanyaan dari apa ini tadi mana ya? Muhammad Basit mau bertanya apakah gunung-gunung di kawasan Bandung Timur seperti Gunung Bukit Tunggul, Manglayang, Gunung Gelis merupakan bagian gunung berapi atau sompralan dari Gunung Sunda Purba, dan bagaimana dengan Gunung Gunung Tampomas, Gunung Kareumi, Gunung Kerenceng di Sumedang merupakan bagian dari Gunung Sunda atau gunung yang berdiri sendiri? Ya, jadi gunung-gunung api yang disebutkan tadi itu gunung-gunung api purba yang berdiri sendiri. Jadi sistem gunung apinya tidak menjadi bagian dari Gunung Sunda. Jadi Kareumi itu gunung api. Bukaannya terlihat sekali kalau seperti begini ya. Jadi seperti kalau tempat sampah itu pengki. Jadi ada bagian lereng yang curam lalu bukaannya ke arah yang lebih datar. Makanya di sana ada tempat-tempat yang menunjukkan daerah cekung. Makanya kalau kita berada di Kareumi itu susah sinyal karena dilingkungi oleh tebing gunung. Di Bukit Tunggul itu ada gunung api. Bukit Tunggul gunung api, puncaknya tapi tidak ada batuan lava yang pernah meleler di puncaknya ya. Bukit Tunggul itu puncaknya itu berupa material letusan berupa abu sama pasir. Tapi Bukit Tunggul itu adalah tertinggi di utara. Karena tertinggi di utara, maka dan bentuknya kerucut banget, maka Bukit Tunggul dijadikan tempat ibadah pada zamannya yang besar. Oleh karena itu di puncak Bukit Tunggul ada punden berundak. Materialnya, orang tua kita pada masa lalu itu sangat efisien dalam menggunakan bahan bangunan. Jadi ketika ada batu, dia gunakan batu.
seperti di Gunung Padang. Ketika tidak ada batu, hanya ada tanah, maka dia manfaatkan tanah. Jadi yang pernah naik ke Bukit Tunggul, dia akan melihat punden berundak, 3 umpak, di tengahnya kosong, seperti kolam kering. Oleh karena itu, penduduk di Cibodas menyebutnya Babalongan. Nah, itu punden berundak. Dan kuat sekali sampai sekarang. Itu luar biasa. Kalau 4.000 tahun yang lalu dia buat, sampai sekarang, itu abadi. Saya naik ke sana masih, umpakannya masih ada. Walaupun ya tentu sekarang sudah banyak pohon di sana. Dan pohon-pohon ya. Pohon-pohon, lalu sekeliling pundennya itu masih bersih. Depan punden itu datar. Jadi sebelum ke tempat yang paling sakral, nunggu di tempat yang datar. Jadi sekali lagi Bukit Tunggul, Manglayang, Karembi, Kerenceng itu adalah gunung api purba yang pernah meletus. Materialnya ada. Sekarang gunung itu sudah dalam tanda petik sudah mati. Susah untuk meletus kembali karena lubang letusannya kawahnya sudah beralih ke tempat lain. Baik. Nah, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya untuk yang terakhir mengenai manusia atau manusia prasejarah begitu, Kang. Ya. Ada beberapa pertanyaan katanya fosil manusia prasejarah paling tua berusia 11.000 tahun. Berarti sesudah danau bocor atau bobol pada 16.000 tahun yang lalu. Apakah berarti manusia purba tersebut tidak melihat Danau Bandung Purba? Apakah ada fosil kapal atau rakit di endapan Danau Purba? Seperti itu. Iya. Danau Bandung Purba bobol 16.000 tahun yang lalu. Tapi tidak langsung seperti sekarang, tidak langsung surut, tidak langsung kering. Evolutif. Bobolnya hanya satu, lebarnya hanya ya selebar sungai, apalagi di Curug Jompong kan sempit sekali. Sementara volume airnya banyak, sangat banyak, dengan ketinggian yang dalam, kelilingnya yang luas, mungkin miliar liter air di sana. Jadi menyusutnya tuh lama sekali. Bahkan sampai zaman kolonial pun masih banyak genangan-genangan, rawa-rawa. Bahkan sampai sekarang. Di Sapan itu kan masih berupa lahan basah yang dikelola menjadi sawah sekarang. Itu belum jadi pemukiman di daerah Sapan, di selatan Bandung, di penampungan air Sapan itu kan masih berupa lahan basah. Sampai sekarang belum ditemukan fosil yang jauh lebih tua dari itu, dan sampai sekarang belum ditemukan peninggalan yang berupa rakit atau perahu pada masa lalu. Mudah-mudahan saja ke depan di endapan-endapan itu bisa ditemukan. Tapi fosil ikan mas sudah ditemukan dari Cililin, dari daerah Batik. Saya kira itu. Baik, ya untuk menutup sesi pertanyaan mungkin tadi yang paling terakhir ya. Terima kasih Kang Bah. Jadi untuk bukti dari Gunung Sunda Purba sendiri bisa kita lihat di Kampung Manglayang ya Kang, di sebelah utara Cimahi, seperti itu ya. Iya, iya. Nah, mungkin sebelum saya menutup nih ada saya bacakan chat dari salah satu mantan foto model yang bergabung di Zoom meeting. Ada Haji Nurul Komar. Sebagai penghayat ajar di Kukuh Sunda, saya sangat tertarik pada paparan kajian ilmiah ini. Hatur nuhun kapangarsa Bapak Bahtiar, mugia aya wanci nu mustari simkuring tiasa nepangan Bapak Bahtiar. Nadawidi panitan heula kumargi aya jadwal ngawulang urang kali. Haji Komar mantan model. Hatur nuhun tabel puun rahayu. Seperti itu. Terima kasih Kang
kasih Bahtiar atas materi yang sudah dipaparkan. Semoga menjadi informasi yang bisa kita gunakan untuk pembangunan saat ini seperti itu, agar bisa melihat latar belakang Bandung itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Saya kembalikan kembali ke Kang Denny Sugandi. Baik, terima kasih. Luar biasa. Kita kasih aplaus yang meriah dulu. Kita kasih apresiasi kepada Pak Bahtiar sudah memberikan informasi seperti ini yang menarik ya. Baik, terima kasih juga ke Fauzia sudah mengantarkan acara ini. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya kira ini adalah sebagai pengunjung, tetapi bukan berarti kita akan berpisah di sini. Jadi nanti mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di forum ini. Insya Allah akan disampaikan ke Pak Bahtiar dan mudah-mudahan nanti akan di-share ya di blog atau di websitenya PGWI. Untuk teman-teman semuanya, masih ada sedikit waktu mungkin ya sekitar 5 menit lah sebelum kita tutup nih. Ini saya kira juga ini ada teman-teman yang ingin menyampaikan secara langsung nih ke Pak Bahtiar nih, pertanyaan langsung. Mungkin boleh lah ya, silakan untuk siapa nih kira-kira? Tadi ada pertanyaan? Boleh nanya langsung ini masih? Boleh Kang Haris tuh. Kang Haris. Bahtiar, ini menarik banget nih, foto-fotonya juga slide-nya itu benar-benar bagus sekali ya gitu, kita jelas lah, sangat clear. Itu kan tadi bocornya itu memang dari satu tempat aja Pak Bahtiar ya, dari Cukang Rahong itu. Tapi sebetulnya ada ini nggak ada semacam apa ya, mungkin opini juga gitu, bocor nggak dari satu tempat aja ya Pak Bahtiar ya, karena kan Danau Bandung itu apalagi dengan ketinggian tadi ada perbedaan 400 meter kan dengan si itunya dasarnya itu. Ada ini nggak ya, ada wacana juga nggak bahwa bocor nggak di satu tempat aja itu? Oh, suaranya Pak Bahtiar mohon dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya. Bocornya di dua tempat utama, yaitu di Curug Jompong untuk Danau Bandung Purba Timur. Tentu tidak titik, tapi lebih memanjang gitu ya, karena asalnya yang Curug Jompong itu asalnya gunung api purba di sana. Kalau kita mau lihat tengah-tengahnya itu sekarang di dasarnya. Jadi batuannya dasit dan dasit, andesit, ada basal juga sedikit. Dan satu lagi di sepanjang antara Cukang Rahong, antara Cikahuripan, Cukang Rahong, Curug Halimun, ke hilir ya. Nah, di antara itu yang dibobolnya. Jadi terus di sepanjang Citarum itu tidak ada satu titik langsung. Pak Marupin Sudibyo bertanya kepada saya, apakah mungkin nggak terjadi seperti di Sigura-gura? Jadi langsung terjun ke bawah. Kata saya, tidak mungkin karena berumpak-umpak, jadi tidak langsung curam. Jadi air terjunnya ada yang cuma 50 meter, ada yang 100 meter, ada yang 10 meter, ada yang 25 meter, terus berumpak-umpak. Dari mulai sebelum Curug Jompong itu ke arah hulu sedikit, lalu ke arah Danau Saguling yang sekarang terendam, itu berupa air terjun yang banyak bertingkat-tingkat. Yang sekarang ada 3 mungkin yang terendam danau, lalu sisanya itu antara Bendungan Saguling ke hilir itu banyak air terjun. Jadi bobolnya di 2 kawasan, satu di Curug Jompong, satu di seputar Cukang Rahong. Beda ketinggian 400 itu antara tinggi Cukang Rahong, puncak Cukang Rahong dengan Sangiang Tikoro. Pertama, karena menjadi buku panduan bagi kursus B1 Ilmu Bumi untuk geografi, guru-guru geografi, maka pendapat dalam buku itu yang ditulis oleh Dr. J.A. Katili itu menjadi panduan bagi para guru, sehingga lama sekali proses percayanya itu sampai sekarang terus diwariskan. Karena dari kakeknya, dari neneknya diturunkan terus begitu, karena dia percaya pada buku itu. Karena ditulis oleh ahlinya pada saat itu yang
yang mengutip dari penulis sebelumnya. Sah saja ya, sah saja. Memang begitu. Setelah ada pendapat lain ya bisa berubah atau tetap pada pendapat Pak Katili. Dengan argumen tadi, tidak ada endapan danau di sekitar Sanghyang Tikoro, itu salah satu bukti bahwa di sana tidak ada pengendapan danau. Jadi di dua tempat ya, sekali lagi bobolnya di dua tempat, untuk Danau Bandung Purba Timur di Curug Jompong, dan untuk Danau Bandung Purba di kawasan mulai dari Rahong. Ya, Cukang Rahong ke Hulu dan ke Hilir. Ya, Cikahuripan, Memang Cukang Rahong, Curug Halimun. Begitu. Oke, memang baik. kawasan dan dalam berapa tahap ya, nuhun Pak Batiar. Iya. Enggak, Kang Deni. Nuhun. Oke, terima kasih Kang Aris, teman-teman semuanya. Baik, sebagai penutup mungkin ada Pak, mau nanya boleh? bagaimana? Silakan. Mau nanya Pak. Oh, siapa? Pak Basin, silakan. Pak Muhammad Basin. Pak Batiar, saya punya buku Bapak nih yang Waduh, buku lawas, Pak. ini kalau saya mau ngikutin track yang Bapak tulis ini, baiknya di track 1 sampai 9, apakah boleh beracak atau harus dari 1 dulu? Dan yang kedua, sekiranya Pak Batiar bikin suatu wisata lah ya buat kita-kita yang tertarik untuk ngadain trekking gitu bareng-bareng sambil wisata, dan waktunya ditentukan kapan lah gitu. Berdasarkan buku yang ini Pak. Ini buku lama tapi saya pegang terus nih, sangat menarik. Ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Bahkan Pak, book dari trek-trek itu bisa dipecah lagi. Karena terlalu panjang bisa jadi di beberapa sub-trek gitu ya. Jadi cabang trek. Jadi kalau terlalu panjang tidak akan terjangkau, bisa dibuat trek-trek yang lebih pendek lagi. Bisa acak karena tidak harus berurutan, bisa mana dulu saja sesuai, dan bisa dicicil. Kalau ada trek yang panjang bisa dibagi beberapa trek-trek yang lebih pendek. Bahkan sekarang bisa lebih berkembang lagi karena ternyata banyak informasi baru, Pak Basit, banyak informasi baru, tempat-tempat yang lebih menarik, walaupun berupa gunung. Bukit-bukit itu sebetulnya gunung api tua ya, di wilayah Soreang, Batu Jajar, sampai Cililin. Itu kaya sekali gunung api purba yang sekarang tinggal berupa bukit-bukit kecil, pada masa lalunya gunung api besar, dan ditinggali oleh kebudayaan yang tinggi pada zamannya. Dan sangat erat kaitannya dengan sejarah Bandung. Di Pati Ukur misalnya, di Gunung Lumbung, dan banyak tempat lagi. Sayang sekarang udah banyak diganti nama tempatnya oleh tokoh di sana yang literasinya kurang, jadi seenaknya saja mengganti. Misalnya mungkal payung menjadi muka payung gitu ya. Batu munding jalu menjadi batu munding layak. Nah itu, jadi ada tokoh di sana yang sebetulnya menurut saya literasinya kurang, lalu dia seenaknya aja ketika ada wartawan datang menyampaikan yang dia ketahui. Ternyata kalau kita baca buku Pak Edi Eka Jati misalnya tentang di Pati Ukur, bukan munding laya yang ada di Cililin itu, yaitu munding jalu, seperti gitu. Bukan muka payung, tapi mungkal payung. Jadi ada batu-batu yang bentuknya seperti payung. Jadi kalau ada bukit di sana, kita naik ke atas, yang suka dijadikan tebing untuk panjat tebing, naik ke atas itu di atasnya banyak batu-batu yang seperti payung yang kuncup. Boleh Pak dibuat, dijelajahi, tidak sesuai trek 1, 2, tidak usah. Bahkan dibuat pecahan-pecahannya juga bisa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Satu. Oh, silakan Pak. Pak Arinto, silakan Pak. Salam kenal, saya Arinto, guide dari Jogja, geologi.
Ya, makasih. Silakan Pak. Kalau boleh, saya minta nomor WA-nya Pak Bahtiar. Boleh, boleh. Nanti Siap Pak Denny dikirim. bisa ngasih Nanti ke siap Bapak. dikirim Mas Arinto. Oke. Terima Gitu kasih. aja. Ya, Selamat oke. PGWI. Ya, terima kasih Terima Pak kasih. Arin. Terima kasih. Om Vicky Gosal gimana? Om? Waduh, terima kasih nih, semangat terus nih. Ya, teman-teman APGI. Baik, saya kira teman-teman semuanya waktu sudah menunjukkan pukul 5:17, sesuai dari lebih dari sekitar 20 menit ya dari yang direncanakan. Tapi alhamdulillah ini antusias sekali. Mungkin ada sedikit pengumuman dari Kang Aris ya. Ini ada sampaikan Kang berkaitan dengan pertemuan berikutnya Kang. Teaser ya. Nanti judulnya yang sudah siap lah gitu. Salah satunya, tapi nanti juga ada topik ini kan mengenai masih berkenaan dengan geowisata gitu, pentingnya air nanti oleh Kang Fajar Lubis ya dari yang Dewan Pembina PGWI juga gitu. Ya. Jadi judulnya mengenai elemen air dalam wisata itu. Karena beliau hidrogeologis kan. Oke. Insya Allah nanti dua minggu lagi. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Baik Kang Aris, terima kasih. Baik, saya kira cukup. Hari ini kita tutup saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Dan jangan lupa nanti untuk memantau kembali pertemuan ketiga yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh PGWI. Itu para narasumbernya itu adalah para pembina atau Dewan Pembina di PGWI. Jadi nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan air dan kaitannya dengan geowisata. Saya kira itu menarik ya. Insya Allah nanti akan diselenggarakan di akhir bulan. Baik, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore pada teman-teman semuanya yang di sini juga hadir, tidak hanya di Pulau Jawa, juga ada di ND juga ada nih. Om Marius juga terima kasih. Teman-teman dari Jogja juga terima kasih. Teman-teman dari mana nih? Banyak saya kira ya, di luar Jawa juga. Seluruh Indonesia bergabung semuanya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Bahtiar ya. Atur nuhun pisan Pak. Terima kasih kepada Fauzi selaku moderator. Dan saya selaku host yang tadi membuka, izinkan saya untuk menutup kegiatan hari ini. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunun Pak Bahtiar. Terima kasih ya. Tunun. Ke foto bareng dulu nih, foto bareng dulu. Pak, atau Pak Dini sama Pak Aaron di mana? Nih. Ayo. Ya. Iya bagus. Tapi di toko buku udah habis ya? Oh, udah nggak terbit lagi tuh Pak. Iya, terbit lagi dong buat teman-teman yang masih ini. Ya, di foto bareng dulu ya semuanya. Selalu dibuka kameranya. Oke, siap. Sebentar. 1, 2. Oke, satu layar lagi. Pak Basit, jangan banyak bicara Pak Basit. Terakhir. Oh, ini macam-macam. Oh, ternyata ini banyak sekali teman-teman. Terima kasih nih teman-teman ya. Kang Dedi Suendra dari Sukabumi. Dan satu lagi nih, teman-teman dari APGI juga sudah hadir semua. Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya. Ya, saya kasih waktu sedikit lah untuk ini ya, tetap buka dulu sebentar. Nuhun Pak Bahtiar, nuhun. Nuhun semua yang sudah bergabung. Ya, Bang Deden. Terima kasih semua. Ada Bang Arios juga. Terima kasih. Oh, ini Mang Murad tuh. Terima kasih Mang Murad. Ya. Baik teman-teman semuanya, izin saya tutup ya. Sampai ketemu lagi pertemuan. Ini. Atur nuhun, Mangga.